Triniken Estetika Putri dari Universitas Cendrawasih, Prodi Pendidikan Biologi, Angkatan 2024. So, in this video, saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Simak video berikut ini and let's go! So guys, di sini ada 3 jenis jaringan epitel yang akan saya bahas. Yang pertama ada epitel kubus selapis, yang kedua ada epitel selapis kolumnar, dan yang terakhir ada epitel bertingkat silindris. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis jaringan epitel, alangkah baiknya kalau kita mengenal apa itu jaringan epitel. Jadi, jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi dan melapisi rongga tubuh, organ, serta saluran yang berfungsi sebagai lapisan penutup dan pelindung permukaan tubuh maupun organ bagian dalam. Selain menjadi penghalang protektif, jaringan ini juga memiliki peran vital dalam mendukung berbagai fungsi fisiologis, seperti penyerapan zat, pengeluaran sisa metabolisme, dan proses sekresi zat tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel polihedral yang berkumpul dengan erat dengan sedikit zat interset. Pelekat di antara sel-sel ini kuat. Jaringan epitel membentuk lapisan yang menutupi permukaan tubuh dan melapisi rongga-rongganya. Apa saja ciri-ciri jaringan epitel? Yang pertama, tersusun atas sel-sel yang sangat rapat. Sel-sel penyusunnya ini berbentuk polihedral dan tersusun sangat rapat dengan sedikit sekali zat antar sel atau matriks. Hal ini yang membuat pelekat antar sel menjadi sangat kuat. Dan yang kedua, tidak memiliki pembuluh darah atau avaskular sehingga nutrisi diperoleh secara difusi. Jadi, jaringan epitel ini ternyata tidak memiliki pembuluh darah loh. Oleh karena itu, sel-selnya mendapatkan nutrisi melalui proses difusi dari jaringan ikat yang berada di bawahnya. Yang ketiga, memiliki bentuk sel yang sangat teratur. Jadi, jaringan epitel itu memiliki susunan dan bentuk sel yang konsisten, baik itu bentuk pipih, kubus, maupun silindris. Yang terakhir, memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jadi, jaringan epitel itu mampu membelah diri dengan cepat untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Apa saja fungsi jaringan epitel? Fungsi jaringan epitel yaitu pertama, sebagai perlindungan. Epitel berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan mekanis, paparan bahan kimia, atau serangan patogen contohnya pada kulit. Yang kedua, sebagai penerima impuls. Ujung saraf pada epitel tertentu berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar, misalnya pada indera peraba atau pengecap. Yang ketiga, sebagai difusi, memungkinkan perpindahan zat seperti gas oksigen dan karbon dioksida melalui lapisan sel yang tipis, contohnya pada alveolus dan paru-paru. Yang keempat, sebagai absorpsi. Nah, epitel itu menyerap sari-sari makanan atau zat tertentu, seperti yang terjadi pada epitel di usus halus. Dan yang kelima, sebagai alat sekresi. Epitel mengeluarkan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti hormon, enzim, atau lendir melalui kelenjar. Dan yang terakhir, sebagai alat penyaring atau juga filtrasi. Menyaring zat-zat tertentu dari cairan tubuh, contohnya proses penyaringan darah di dalam ginjal. Kita masuk ke jenis epitel yang pertama, yaitu jaringan epitel selapis kubus. Jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang khas dalam tubuh. Jaringan ini tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus, yang tersusun rapat tanpa rongga antar sel. Sel-sel epitel kubus selapis memiliki tinggi dan lebar yang hampir sama. Epitel selapis kubus ini berfungsi sebagai lapisan pelindung atau proteksi, tempat penyerapan atau absorpsi, dan tempat penghasil mucus atau sekresi. Berperan dalam menghasilkan dan mengeluarkan zat seperti enzim atau hormon. Epitel selapis kubus terletak pada ovarium, kelenjar tiroid,
nefron ginjal, dan mata retina. Nah, ini merupakan contoh bagian-bagian dari jaringan epitel kubus lapis. Yang pertama ada epitelium. Yang paling atas, ini adalah lapisan utama yang terdiri dari sel-sel berbentuk kubus. Fungsinya untuk sekresi, absorpsi, dan proteksi. Yang kedua, ada membran basal, lapisan tipis non-seluler yang terletak di bawah sel epitel. Fungsinya sebagai fondasi atau tempat menempelnya sel-sel epitel agar tetap kokoh pada tempatnya. Selain itu, mengatur perpindahan molekul antara jaringan epitel dan jaringan ikat di bawahnya. Berikutnya ada lamina basalis. Lamina basalis merupakan bagian spesifik dari membran basal yang berbatasan langsung dengan sel epitel. Fungsinya menentukan sel mana yang boleh tumbuh dan bagaimana sel tersebut berinteraksi dengan lingkungan bawahnya, atau bisa juga untuk membantu mengarahkan sel-sel baru saat terjadi perbaikan jaringan yang rusak. Dan yang terakhir ada capillary. Capillary terletak di jaringan ikat di bawah membran basal. Jaringan epitel sendiri tidak memiliki pembuluh darah atau avaskular, sehingga kapiler ini berfungsi untuk memberi suplai nutrisi dan oksigen ke sel-sel melalui proses difusi. Selain itu, ia juga mengangkut hasil sisa metabolisme dari epitel untuk dibuang dari tubuh. Jika dilihat di bawah mikroskop pada potongan melintang tubulus ginjal, jaringan epitel selapis kubus ini akan tampak seperti deretan kotak-kotak rapi yang membentuk lingkaran atau saluran, dengan titik gelap di tengahnya sebagai inti sel. Nah, kita lihat yang pertama ada rongga atau lumen. Rongga merupakan saluran terbuka di bagian tengah. Fungsinya adalah sebagai jalur lewatnya cairan seperti filtrat urin di ginjal atau sekret kelenjar yang sedang diproses atau diangkut oleh jaringan epitel tersebut. Yang kedua, ada nukleus atau inti sel, berbentuk bulat dan terletak di tengah sel. Fungsinya sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel dan tempat penyimpanan materi genetik atau DNA. Dan yang ketiga ada selaput dalam atau membran sel. Ini merupakan batas luar dari masing-masing sel. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat atau transportasi molekul antara lingkungan luar dan bagian dalam sel. Dan yang terakhir ada lamina basalis. Lamina basalis ini merupakan lapisan tipis non-seluler di bagian bawah sel. Fungsinya sebagai penyokong struktural dan sebagai penyaring molekul yang masuk dari jaringan ikat di bawahnya. Sampai sini sudah paham? Kalau udah paham, kita masuk ke jenis jaringan epitel selanjutnya. Selanjutnya ada epitel selapis kolumnar. Epitel kolumnar sederhana adalah jenis jaringan epitel yang terdiri dari satu lapisan sel tinggi berbentuk kolom yang melapisi berbagai organ dan struktur di dalam tubuh. Berperan penting dalam sistem pencernaan, di mana ia membantu sekresi dan penyerapan. Strukturnya memungkinkan penyerapan nutrisi dan sekresi lendir yang efisien, yang penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kita dapat temui epitel selapis kolumner ini di area lambung dan area usus. Ini adalah contoh gambar jaringan epitel selapis kolumner jika dilihat dari mikroskop. Saya akan menerangkan dari yang pembesaran 20 mikrometer. Yang pertama ada kolumnar epitelium, sel-sel tunggal yang berbentuk tinggi seperti tiang, berfungsi utama untuk absorpsi dan sekresi.
Terus ada nukleus, terletak di bagian basal sel, berfungsi sebagai pusat kendali genetik dan mengatur seluruh aktivitas metabolisme sel epitel. Terus ada sel goblet, sel berbentuk seperti piala yang terselip di antara sel kolumnar. Fungsinya adalah untuk memproduksi dan mensekresi mukus atau lendir, untuk melumasi saluran dan melindungi dinding usus dari gesekan atau asam. Terus ada membran basal, lapisan tipis yang memisahkan epitel dan jaringan di bawahnya, berfungsi sebagai penyokong struktural dan tempat melekatnya sel-sel epitel. Terus ada Golgi apparatus zone, area jernih di atas nukleus tempat organel aparatus Golgi berada. Fungsinya untuk memproses dan mengemas protein atau sekresi sebelum dikeluarkan dari sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan jaringan epitel selapis kolumner pembesaran 100 mikrometer. Yang pertama ada lamina propria, jaringan ikat longgar di bawah epitel, berfungsi sebagai pendukung vaskular, tempat terdapatnya pembuluh darah dan limfa yang menampung hasil serapan nutrisi. Berikutnya ada cryptoph di Burken, kelenjar berbentuk kantong di dasar villi, berfungsi menghasilkan cairan usus dan tempat pembelahan sel epitel baru. Selanjutnya ada limfosit, sel imun yang terlihat di antara sel epitel atau di lamina propria. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen yang masuk melalui makanan. Selanjutnya ada muscularis mucosa, lapisan otot polos tipis, fungsinya untuk menggerakkan villi secara halus guna meningkatkan efisiensi penyerapan. Yang terakhir ada submucosa, lapisan jaringan ikat yang lebih dalam, berfungsi sebagai jalur utama pembuluh darah besar, saraf, dan pembuluh limfa untuk menyuplai seluruh dinding usus. Nah, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke jenis epitel yang terakhir, yaitu epitel bertingkat silindris. Epitel bertingkat silindris adalah jaringan epitel yang terdiri dari 2 atau lebih lapisan sel, di mana lapisan teratas berbentuk silindris dan lapisan basal berbentuk lebih kecil. Nah, fungsi dari jaringan ini sebagai pelindung jaringan di bawahnya dari gesekan dan iritasi, serta berperan dalam proses sekresi dengan menghasilkan zat seperti mukus untuk melumasi dan melindungi permukaan organ. Jaringan ini biasa terdapat pada kelenjar ludah dan uretra jantan. Ini merupakan contoh gambar epitel bertingkat silindris. Saya akan jelaskan satu-satu bagian-bagiannya. Yang pertama ada silia, rambut halus yang berfungsi untuk menggerakkan partikel asing atau mukus di sepanjang permukaan sel. Yang kedua ada limfosit, sel sistem kekebalan tubuh yang menyusup di antara sel epitel untuk mendeteksi atau melawan patogen. Yang ketiga ada sel goblet, sel berbentuk piala yang berfungsi memproduksi dan menyekresikan mukus untuk melembabkan permukaan serta menangkap debu atau kotoran. Lalu yang nomor 9 ada badan basal, struktur di dasar silia yang berfungsi sebagai tempat melekat dan pengatur penggerakan silia. Berikutnya ada sel basal, sel punca yang berfungsi sebagai pencadangan untuk menggantikan sel-sel epitel di atasnya yang rusak atau mati. Kemudian ada membran basalis nomor 4, lapisan non-seluler yang berfungsi sebagai membatas sekaligus tempat melekatnya sel-sel epitel dengan jaringan ikat di bawahnya. Lalu ada jaringan ikat, memberi dukungan struktural, nutrisi, dan kekuatan bagi jaringan epitel. Nah, yang A ada fibrosit, sel dewasa yang menjaga matriks ekstraseluler. Yang B ada serat kolagen, memberikan kekuatan regang pada jaringan. Terus ada
acinus mucosa. Yang nomor 7 itu kelenjar berbentuk kantong yang memproduksi sekret berupa lendir yang kental. Kemudian ada acinus serosa, kelenjar yang memproduksi sekret berupa cairan encer yang seringkali mengandung enzim. Yang ke-14 ada pembuluh darah, menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan sekitarnya melalui proses difusi, karena jaringan epitel sendiri tidak memiliki pembuluh darah. Berikut ini tabel perbedaan antara epitel selapis kubus, epitel selapis kolumnar, dan epitel bertingkat silindris. Kalau misalnya teman-teman tadi masih bingung karena penjelasannya terlalu panjang, nah ini ada tabel perbedaan yang lumayan ringkas. Yang pertama, kita dari jumlah lapisan sel. Kalau epitel selapis kubus itu cuma satu lapis, sama seperti epitel selapis kolumnar. Nah, kalau epitel bertingkat silindris, ternyata dia itu lebih dari satu lapisan. Bentuk selnya, kalau epitel selapis kubus itu berbentuk kubus, tinggi dan lebar. Kalau selapis kolumnar itu tinggi memanjang. Yang terakhir, epitel bertingkat silindris itu lapisan atas berbentuk silindris, lapisan bawah bervariasi. Letak inti selnya juga berbeda. Epitel selapis kubus berada di tengah. Kalau selapis kolumnar biasanya di bagian bawah sel. Kalau bertingkat silindris beragam tergantung lapisan. Fungsi utamanya juga sedikit berbeda. Epitel selapis kubus berfungsi sebagai sekresi dan absorpsi, sama seperti epitel selapis kolumnar. Kalau epitel bertingkat silindris, fungsinya untuk proteksi dan sekresi. Ada sedikit perbedaan ya. Contoh letaknya, epitel selapis kubus biasa terletak di tubulus ginjal, kelenjar tiroid, sementara epitel selapis kolumnar biasanya berada di usus halus dan lambung. Kalau epitel bertingkat silindris biasanya berada di saluran kelenjar besar, sebagian uretra pria. Kemampuan perlindungannya juga berbeda. Epitel selapis kubus itu ringan, kalau kolumnar sedang, sedangkan bertingkat silindris itu lebih kuat karena berlapis. Sekarang teman-teman sudah tahu belum perbedaan antara epitel selapis kubus, epitel selapis kolumnar, dan epitel bertingkat silindris? Nggak terasa ya, sekarang kita udah masuk ke penghujung materi, yaitu kesimpulan. Jaringan epitel berfungsi melapisi dan melindungi tubuh, serta membantu proses sekresi dan absorpsi. Epitel selapis kubus dan epitel selapis kolumnar tersusun satu lapisan sel dan berperan dalam penyerapan serta pengeluaran zat. Sedangkan epitel bertingkat silindris terdiri dari beberapa lapisan sel yang berfungsi lebih kuat dalam perlindungan dan sekresi. Sekian dari materi yang saya bahas. Saya harap semoga teman-teman bisa mengerti apa itu jaringan epitel dan jenis-jenis jaringan epitel. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.